Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Utamiana Sila. Di sini saya akan mempresentasikan eh, asuhan kebidanan pada ibu hamil trimester 3 dengan menggunakan 7 langkah Verney dengan kasus seorang perempuan Nyonya Indri berusia 27 tahun G1 P0A0. Usia kehamilan 34 minggu, datang bersama suami Tuan Rizky, berumur 30 tahun. Nyonya Indri berkunjung ke puskesmas pada hari Senin, 23 November 2020, pukul 08.00 WIB, datang untuk memeriksakan kehamilannya dan mengatakan keadaan kram pada kaki dan hasil pemeriksaan didapatkan tekanan darah 120/70 mmHg. Nadi 80 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, suhu 36,7 Celcius, lila 24 cm, tinggi badan ibu 154 cm, berat badan sebelum hamil 43 kg, berat badan sekarang 59 kg, dan pemeriksaan yang lain dalam batas normal. TFU yaitu 3 jari bawah prosesus xipoideus atau WMD sama dengan 29. Menentukan letak bokong, punggung kiri, presentasi kepala, sudah masuk pintu atas panggul, TBBJ 2790 gram, dan denyut jantung janin 143 kali per menit. Nah, selanjutnya format pendokumentasian Verney untuk asuhan kehamilan, asuhan kebidanan pada ibu hamil Nyonya Indri G1 P0A0 umur 27, hamil 34 minggu dengan keluhan kadang-kadang kram pada kaki di puskesmas. Tanggal pengkajian yaitu Senin 23 November 2020 jam 08.00 waktu Indonesia Barat. Tempat pengkajian yaitu di puskesmas. Yang pertama yaitu pengkajian data. Di sini ada data subjektif yaitu yang berisi identitas, yaitu nama pasien Nyonya Indri, umur 27 tahun, suku bangsa Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, alamat Jalan Yusuf Hasiru, nomor telepon 0822 45787854. Nama penanggung jawab yaitu Tuan Rizky sebagai suami, umur 30 tahun, suku Indonesia, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, alamat Jalan Yusuf Hasiru, nomor telepon 082188657892. Bagian B yaitu anamnesa, hari atau tanggal 23 November 2020 jam 08.00 waktu Indonesia Barat. Kunjungan ini dilakukan pada kunjungan keempat. Alasan kunjungan yaitu ibu mengatakan ingin memeriksakan kehamilannya dengan keluhan utama kaki kadang terasa kram. Nah, pertama riwayat menstruasi yaitu menarche 15 tahun, siklus 25 tahun, banyaknya 60 Celcius, dysmenorrhoe tidak ada, teratur atau tidak teratur, lamanya 5-6 hari. Yang kedua yaitu riwayat obstetri lalu. Umur anak, jenis persalinan, usia kandungan, penolong tempat persalinan, berat badan bayi, panjang badan, jenis kehamilan, penyulit, komplikasi nifas, dan masa laktasi itu tidak ada, baik itu dari anak pertama, kedua, ketiga, dan keempat, kelima, keenam, dikarenakan ini adalah hamil pertama. Yang ketiga yaitu riwayat kehamilan ini, yaitu HPHT 16 November 2019, HPL 23 September 2020. Umur kehamilan yaitu 34 minggu, pergerakan janin ini 24 jam, terakhir yaitu 10-20 kali pergerakan. Nah, keluhan trimester 1 yaitu sering BAK atau buang air kecil dan mual. Keluhan trimester 2 yaitu tidak ada, keluhan trimester 3 kaki kadang-kadang kram. Nah, keluhan yang dirasakan yaitu berupa muntah, nyeri perut hebat, panas tinggi, gatal pada vulva dan vagina, bengkak muka dan tangan, atau lainnya itu tidak ada. Yang berikutnya itu imunisasi TT atau imunisasi toksoid, yaitu imunisasi toksoid yang pertama 2, 3, dan 4
Yang pertama yaitu 14 Maret 2020, yang kedua 14 April 2020. Imunisasi yang ketiga 45 itu tidak ada. Yang keempat yaitu riwayat ANC. Nah, umur kehamilan pertama kali yaitu minggu keempat ANC. Umur kehamilan pertama kali ANC yaitu minggu keempat, tempat yaitu puskesmas, frekuensi pada trimester 1 yaitu 1 kali, trimester 2 2 kali, trimester 3 2 kali. Yang kelima yaitu riwayat kesehatan sistemik, yaitu kelainan jantung, kelainan ginjal, asma, TB parut, hepatitis, diabetes mellitus, hipertensi, epilepsi, dan alergi itu tidak ada. Keluarga yaitu kelainan jantung, hipertensi, asma, gemeli tidak ada. Riwayat kontrasepsi yaitu jenis, lama, keluhan, alasan lepas kontrasepsi juga tidak ada. Yang ketujuh yaitu riwayat psikososial. Yang pertama yaitu perkawinan. Pertama, status perkawinan yaitu sah, usia istri saat menikah 25 tahun, usia suami saat menikah 27 tahun. Lama pernikahan 2 tahun. Penerimaan dan kehamilan ini diinginkan. Rencana persalinan yaitu penolong, bidan, tempat bersalin di puskesmas, pendamping suami, transportasi menggunakan mobil, pendonor yaitu dari pihak keluarga. Yang kesembilan yaitu pola nutrisi. Pertama, makan, yaitu jenis makanan, nasi, lauk pauk, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Dengan jumlah atau porsi 3 kali sehari. Minum, yaitu dengan jenis air putih, jumlah yaitu 7-8 gelas per hari. Yang ke-10 yaitu pola eliminasi. Nah, pada buang air kecil yaitu warna, jernih kekuningan, baunya yaitu khas urin, konsistensi yaitu cair. Yang berikutnya itu BAB atau buang air besar, warna kuning kecoklatan, bau khas feses. Yang ketiga yaitu konsistensi yaitu lembek. Yang berikutnya pola aktivitas. Ada istirahat, yaitu istirahat siang dan malam, pada siang yaitu 1 jam, pada malam yaitu 8 jam. Yang berikutnya seksualitas, yaitu 1 minggu 1 kali. Bagian C, pekerjaan sehari-hari. Ibu mengatakan 2 kali mengikuti kelas ibu hamil dan masih melakukan aktivitas seperti biasa. Untuk personal hygiene yaitu mandi 2 kali sehari, gosok gigi 2 kali sehari, keramas 1 kali 2 hari, kuku kaki itu dipotong 1 kali per minggu, kuku tangan juga 1 kali per minggu. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, saya Dwi Amalia Pakaya akan melanjutkan materi pada pemeriksaan fisik. Yang pertama tanda vital, ada tekanan darah 120 kali, yang pertama yaitu tanda vital, ada tekanan darah 120/70 mmHg. Yang kedua nadi 80 kali per menit, kemudian pernapasan 20 kali per menit, suhu 36,7 derajat Celcius. Kemudian lingkar lengan atas 24 cm, tinggi badan 154 cm, BB sebelum hamil 43 kg, BB sekarang 59 kg. Kemudian kepala dan rambut, warna rambut hitam, distribusi merata, kekuatan tidak rontok, kebersihan tidak berketombek. Kemudian muka, odem tidak ada, pucat tidak pucat, Klosmagravidarium ada, kemudian konjungtiva, sklera, penglihatan baik, keadaan kulit kepala sehat, kemudian mulut, gigi bersih, gusi, tidak mudah berdarah, mukosa bibir lembab, kemudian telinga, pengeluaran tidak ada, peran baik, kemudian hidung, pengeluaran tidak ada, penciuman baik, leher, tiroid tidak ada, pembesaran vena jugularis tidak ada. Kemudian dada simetris ya, teratur. Kemudian memai simetris ya, benjolan tidak ada, pigmentasi aerola ada, bentuk payudara bulat,
puting susu menonjol, pengeluaran ada kolostrum. Kemudian abdomen, pembesaran sesuai usia kehamilan, warna sesuai warna kulit ibu, bekas luka tidak ada, linea nigra, striae livida, kemudian palpasi. Tinggi fundus uteri, 3 jari di bawah prosesus sipoideus. Leopold 1 menentukan letak bokong, Leopold 2, Leopold 3 presentasi kepala, Leopold 4 sudah masuk pintu atas panggul, 2790. Kemudian DJJ 143 kali per menit. Lalu genetalia, odem tidak ada, varises tidak ada, odem ada, refleks patella kanan kiri, apa dulu? Plus, positif. Okay. Kemudian genetalia, odem tidak ada, varises tidak ada, refleks patella kanan kiri. Kemudian ekstremitas, tangan, kuku bersih, odem tidak ada, pada kaki, varises. Kemudian refleks patella kanan kiri positif. Kemudian punggung, lordosis ya, kiposis tidak, skoliosis tidak, ketuk costovertebrata tidak. Kemudian pemeriksaan penunjang pada tanggal 14 Juli 2020, darah Hb 11 gram persen, golongan darah O, resus positif, urin protein negatif, reduksi negatif, DLL, dan lain-lain positif, negatif, dan lain-lain negatif. Kemudian saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Selanjutnya, saya Sabina akan membacakan pemateri selanjutnya. Data. Pertama, B1 penol kehamilan 34 minggu, janin tunggal hidup dan intrauteri. Diagnosa masalah kan kadang-kadang terasa kram. Kebutuhan informasi tentang kehamilan saat ini. Selanjutnya, potensial tidak ada, tindakan segera tidak dilakukan. Selanjutnya, yang kelima, perencanaan. Pertama, lakukan personal. Kedua, beritahu hasil pemeriksaan. Ingatkan ibu untuk memperhatikan nutrien cairan. Keempat, ingatkan ibu tentang pola istirahat. Ingatkan ibu untuk selalu menjaga personal hygiene. Keenam, jelaskan mengatasi ketidaknyamanan ibu. Ketujuh, beritahu tanda-tanda persalinan. Kedelapan, beritahu tanda bahaya kehamilan. Kesembilan, beritahu tentang program perencanaan persalinan dan penanganan komplikasi atau P4K. Dan ke-10, beritahu ibu. Dan ke-11, anjurkan ibu untuk pulang. Yang ke-6, pelaksanaan. 1. Melakukan interpersonal dengan tercipta suasana yang nyaman serta untuk membina hubungan. Kedua, memberitahu hasil keadaan ibu dan janin baik. TV tekanan 20/70 mmHg, nadi 80 kali, penapasan 20 kali per menit, suhu 36,7 derajat Celcius. Palpasi pertama, tinggi fundus processus sixpoideus atau MD 29 cm,
Dipol 2 punggung kiri, dipol 3 kepala, dipol 4 sudah masuk pintu atas. Panggul pertama TBBJ 150 gram, DJJ 143 kali per menit. Bagian ketiga mengingatkan ibu untuk memperhatikan kebutuhan nutrisi dengan makan makanan yang sehat dan bergizi secara teratur, seperti nasi, lauk pauk, sayur-sayuran, dan buah-buah. Serta minum air 8-9 gelas sehari. Bila perlu, susu 1 gelas sehari, tidak ada pantangan makanan apapun bagi ibu. Mengingatkan ibu untuk memperhatikan pola istirahat dengan beristirahat ketika merasa lelah, tidak bekerja terlalu berat, tidur siang 1-2 jam sehari, dan tidur malam sampai 8 jam sehari. Kelima, mengingatkan ibu untuk selalu menjaga personal hygiene, yaitu mandi 2 kali sehari, keramas 1 kali atau 2 kali sehari, gosok gigi 2-3 kali sehari, dan mengganti celana dalam minimal 2 kali sehari atau setelah BAK dan BAB. Keenam, menjelaskan ketidaknyamanan ibu, yaitu kaki ibu kadang kram, yang diakibatkan peredaran darah pada ibu kurang lancar. Cara mengatasinya, hindari lama berdiri. Bila ibu duduk, hindari menekuk kaki dan tidur miring. Tidur miring ke kiri untuk mencegah terkenanya vena cava inferior. Selanjutnya, bagian ketujuh memberitahu ibu tanda-tanda persalinan, yaitu pertama, A. Keluarnya lendir bercampur darah. B. Perut terasa mules sampai ke pinggang. C. Adanya dorongan untuk mengedan. Bagian ke-8, beritahu tanda bahaya dalam kehamilan, yaitu pertama, A. Pecah ketuban sebelum waktunya, terjadinya perdarahan, demam yang tinggi, gerakan janin berkurang, anemia, dan nyeri kepala hebat. Bagian ke-9, beritahu tentang program perencanaan persalinan dan penanganan komplikasi atau P4K, yaitu pertama, merencanakan tempat bersalin. Kedua, tenaga penolong. Ketiga, pengambilan keputusan. Penyediaan alat transportasi, pendonor, menjaga rumah, dan terakhir keperluan ibu dan bayi. Bagian ke-10 memberikan ibu resep. Pertama, A. Kalk 2 kali sehari. B12 3 kali sehari, dan C. FE 1 kali sehari. Selanjutnya, menganjurkan ibu untuk kunjungan ulang 2 minggu lagi. Bagian evaluasi pertama, ibu mengetahui hasil pemeriksaan. Kedua, ibu mengerti dan bersedia mengikuti penjelasan bidan. Ketiga, ibu sudah menerima resep. Dan keempat, ibu bersedia datang kunjung ulang. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.